Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adib Imam Mufti Hasibuan dengan nomor 230306070 dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi mata kuliah produksi ternak unggas yang diampu oleh Ibu Tati Widianasari, SBTMP IPM. Nah, di sini saya akan membahas mengenai 3 topik, yaitu yang pertama ada biosintesis kuning telur. Nah, di biosintesis kuning telur ini pertamanya itu terbentuk yaitu dimulai dari hati. Nah, di mana hormon estrogen dari ovarium menghasilkan rangsangan yaitu sel-sel hati untuk memproduksi protein bernama vitellogenin yang masuk ke aliran darah. Nah, protein ini merupakan komponen utama pada kuning telur. Setelah diproduksi, vitellogenin dilepaskan ke aliran darah dan diangkut menuju ovarium, yang dimana nantinya ia diserap oleh oosit atau sel telur yang sedang berkembang melalui reseptor khusus, yaitu di membran sel. Nah, setelah masuk ke dalam oosit, vitellogenin ini akan dipecah, yaitu menjadi beberapa komponen penting seperti lipofitelin yang merupakan kaya lemak dan juga fosfitin yang kaya fosfat. Nah, kuning telur kemudian dibentuk secara berlapis-lapis seperti cincin pohon. Nah, dengan lapisan terang dan gelap tergantung aktivitas makan unggas, itu malam ataupun siang hari. Selain itu, lemak dari darah itu membentuk VLDL yang juga ditambahkan untuk melengkapi struktur kuning telur. Warna kuning hingga oranye berasal dari pigmen makanan, yaitu seperti xanthofil yang diserap khusus dan ditambahkan ke vitellogenin oleh hati. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu yang kedua ada biosintesis putih telur. Nah, setelah kuning telur masuk ke oviduct atau magnum, selanjutnya putih telur terbentuk karena hormon estrogen dan progesteron mengaktifkan gen protein. Nah, setelah ovulasi, kuning telur yang matang masuk ke dalam oviduct, yaitu melalui saluran yang mencapai bagian magnum. Nah, disinilah putih telur mulai terbentuk. Mereka terbentuk karena ada hormon estrogen dan progesteron yang mengaktifkan gen protein yang berada di sel-sel di magnum untuk berproduksi sebagai putih telur seperti ovalbumin, ovotransferin, ovomucoid, lisozim, dan ovomucin. Proses ini melibatkan transkripsi DNA menjadi mRNA yang diterjemahkan oleh ribosom menjadi protein. Nah, setelah diproduksi, protein akan mengalami modifikasi, yaitu seperti penambahan gula-gula atau fosfat. Nah, penambahan tersebut terjadi agar fungsional yang kemudian dikeluarkan ke lumen magnum untuk membungkus kuning telur. Nah, terbentuknya lapisan-lapisan putih telur dengan kekentalan yang berbeda serta struktur calaza yang berfungsi menjaga posisi kuning telur tetap di tengah selama telur berputar di dalam oviduct. Setelah kita selesai materi biosintesis putih telur, maka yang terakhir yaitu ada materi yang ketiga, biosintesis kerabang telur. Nah, pada biosintesis kerabang telur akan masuk ke ismus, yang dimana akan terjadi pembentukan membran kerabang yang terdiri dari membran dalam dan juga ada membran luar. Nah,
setelah bagian putih telur terbentuk, maka telur tersebut masuk ke isthmus tersebut dan juga membentuk membran kerabang dalam dan luar. Lalu selanjutnya telur akan masuk terus ke uterus. Nah, yaitu tempat utama pembentukan kerabang. Nah, di sini kalsium dan karbonat akan disekresikan untuk membentuk kristal kalsium karbonat yang membangun lapisan keras kerabang. Nah, dimulai dari titik-titik kecil yang bernama mamila. Nah, kalsium tersebut akan diperoleh dari makanan atau cadangan tulang medular, dan juga nantinya akan dibantu oleh vitamin B3 dan juga protein pembawa seperti calbidin. Nah, karbonat terbentuk dari CO2 melalui enzim karbonik anhidrase. Proses ini akan berlangsung sekitar 18 sampai 20 jam dan menghasilkan lapisan spongiosa. Nah, lapisan kristal luar serta lapisan pelindung terakhir yang seperti kutikula yang memiliki fungsi menutupi pori-pori dan mencegah terjadinya infeksi mikroba. Nah, jika telur memiliki warna coklat, biru, atau hijau, pigmen ditambahkan pada akhir proses. Nah, setelah terjadinya pembentukan telur, waktu total pembentukan satu butir telur akan memakan waktu sekitar 24 jam sampai dengan 26 jam. Nah, dengan sebagian waktu biasanya digunakan untuk membentuk kerabang telur tersebut. Nah, sekian video penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.